Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada tugas eksplorasi konsep modul 3.2 Pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan diri saya, Lia Khairia SPD, CGP Angkatan 8, Nabire, Papua Tengah. Yang pertama, kita membahas studi kasus 1. Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat 1 dengan rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai ulangan dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut tetap antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Ibu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin merah padam dan kelelahan. Suatu hari, ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid-murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruangan konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WhatsApp murid-muridnya. Bahkan beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Bu Siti yang mengajar di sekolah non-favorit. Pertanyaan, bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Jawaban saya bahwa saya melihat kasus Ibu Lilin bahwasanya berawal dari adanya sistem zonasi dan Ibu Lilin cenderung melihat pada aspek kekurangan peserta didik di kelasnya, yaitu melihat adanya karakter dan tingkat kepandaian murid yang heterogen. Ibu Lilin menganggapnya menjadi sebuah kekurangan sehingga menyebabkan sulitnya Ibu Lilin menyampaikan materi dan juga peserta didik sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh Ibu Lilin. Hal ini membuat Ibu Lilin kian geram. Selain itu, Ibu Lilin juga melihat kondisi kelas yang susah dikendalikan sehingga mengganggu aktivitas dan konduktivitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Akibat dari melihat dan memandang dari aspek kekurangan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan secara emosional Bu Lilin sehingga beliau menjadi mudah marah atau emosi. Ibu Lilin menjadi kelelahan. Dampak dari perubahan Bu Lilin menjadi bulan-bulanan di grup WhatsApp oleh murid-muridnya, Ibu Lilin kian marah besar dan tidak terima atas penghinaan hingga memboikot tidak akan mengajar murid-murid yang terlibat pembicaraan agar dikeluarkan dari sekolah. Jika saya menjadi kepala sekolah, tentu hal ini akan segera saya tindak lanjuti, mengingat bahwa magnet antara sekolah dan murid adalah guru. Langkah pertama, saya akan memanggil Ibu Lilin dan mengkonfirmasi benar adanya permasalahan yang dihadapinya melalui praktik kegiatan coaching dan segitiga restitusi, yaitu menanyakan kembali keyakinan sekolah, dan kegiatan coaching yang bertujuan menghadirkan kesadaran penuh tindakan yang salah dan menyadarkan posisi saat ini sebagai guru. Melalui kegiatan coaching juga akan memberikan energi positif dan pikiran terbuka kepada Ibu Lilin agar segera menemukan solusi terbaik. Langkah kedua adalah memanggil murid yang terlibat di dalamnya dan melakukan segitiga restitusi hingga kegiatan coaching. Langkah ketiga adalah saya mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini bertujuan agar terbukanya solusi dari kedua belah pihak. Langkah terakhir adalah sebagai kepala sekolah, saya memberikan wawasan bahwa keberagaman pengetahuan yang heterogen merupakan aset yang harus dikembangkan agar menjadi karakteristik baik dan menggali potensi lain yang dimiliki setiap murid. Saya juga akan memberikan kesempatan Ibu Lilin untuk mendinginkan hati dan kepalanya atau mindfulness agar kesempatan pembelajaran berikutnya bisa dilakukan dengan hati yang tulus, dewasa, bijak, dan menuntun pendidikan murid dengan baik.
Studi kasus 2. Pak Pupur, guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasi Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi gurunya atau UKG bisa mencapai nilai 90. Namun Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Pertanyaan, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Jawaban saya, menurut saya Pak Pupur sebaiknya menerima rekomendasi dari kepala sekolah dan merasa sangat bangga karena mendapatkan kesempatan berharga ini. Kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, dan sayang sekali jika Pak Pupur melewatkan begitu saja. Dengan menjadi pengawas sekolah, tentu ilmu dan pengalaman beliau juga bisa ditularkan hingga pada cakupan yang luas antar sekolah dengan sekolah yang lain. Jika seandainya saya menjadi kepala sekolah Pak Pupur, maka saya sangat menyayangkan respon Pak Pupur. Saya akan memanggil Pak Pupur dan mengajak untuk berdiskusi mengenai pendapat dan perasaan yang sedang beliau hadapi. Saya yakin setiap manusia memiliki alasan dalam berpendapat. Saya pun memberikan kesempatan Pak Pupur untuk mengemukakannya. Saya juga berusaha memberikan masukan kepada Pak Pupur bahwa menjadi pengawas sekolah juga merupakan jasa yang luar biasa, sebab dapat memberikan bimbingan kepada seluruh guru dalam institusi pendidikan. Namun saya perlu membatasi diri untuk tidak memaksakan kehendak, sebab setiap manusia berhak dalam bertindak dan memutuskan sesuatu mengenai dirinya. Sebab pula Pak Pupur yang akan menjalaninya. Saya akan tetap mendukung yang terbaik untuk Pak Pupur. Demikian 2 kasus yang sudah saya ulas dan berdasarkan jawaban-jawaban dari apa yang telah saya pikirkan mengenai kasus tersebut. Semoga bermanfaat. Kembali lagi pada next video dengan saya Lia Khairia SPD, CGB Angkatan 8 Nabire, Papua Tengah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.